Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini temanya ya. Apa susahnya bertoleransi? Ya. Saya boleh dibilang begini, saya itu geleh, saya itu jijik, dibilang juga boleh ya, saya itu marah kepada para pendeta ya dari kelompok Nasrani, dari sinode itu, sinodenya Saifuddin Ibrahim, sinodenya MKC, sinodenya Paul Yong. Kenapa sih kalian itu kok pikirannya tidak mendukung yang namanya toleransi? Kenapa pikiranmu itu selalu menjelek-jelekkan kepada keyakinan lain ya, termasuk dalam hari ini terutama saudara-saudara kita umat muslim. Apa susahnya sih toleransi? Ya, apa kalau kalian itu memberitakan khotbah biasa nggak laku gitu, terus kalian harus bikin heboh supaya laku, supaya ada pendana? Ya, Pak pendeta Tambun, pendeta besar maupun pendeta Ceking yang udah uzur ya. Saya mau nanya, kenapa pikiranmu itu mendukung orang-orang seperti MKC, seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Paul Yong untuk menista keyakinan lain? Kenapa kalian dukung? Ya, apa kalau khotbah biasa nggak laku gitu, terus kalian pakai orang-orang seperti MKC ini untuk mencari donasi supaya khotbahnya heboh, jelek-jelekin orang lain, lalu donasi mengalir, begitukah? Lalu terbongkar semua, sampai janda, sampai rok mini, sampai janda para korbannya, sampai istilahnya sewa apartemen ya, nyimpen janda, sampai kena rudal pendeta, semua akhirnya terkuak semua. Apa susahnya toleransi para pendeta? Ya, kita hidup di Indonesia itu sudah ada aturannya, Pancasila, hidup toleransi. Jangan kamu berdalih habis di sana menyerang dulu, Pak. Ya. Jangan berdalih seperti itu dari dirimu sendiri, introspeksi dulu, ya. Hari ini Saifuddin Ibrahim malah tidak pernah berhenti. Paul Yong juga tidak pernah berhenti, ya. Manuk berbulu tidak pernah berhenti. Sop Katul tidak pernah berhenti. Setiap tayangannya ujaran kebencian, provokasi, menjelek-jelekan. Terus kalian dukung, para pendeta sinode ini pendukungnya. Ya. Karena khotbahnya tidak laku, maka harus bikin yang sensasional, jelek-jelekin biar laku. Terus ada donasi-donasi. Apa susahnya toleransi para pendeta? Ya. Kalian semua udah karatan lumutan loh jadi pendeta, bukan sebentar loh, sudah puluhan tahun. Saya baru mau masuk 5 tahun ini ya, dari 4 tahun dari 2018. Ya. Apa susahnya bertoleransi? Ya, kita menghargai, menghormati orang yang punya keyakinan lain. Habis sana nyerang-nyerang dulu, ya biarin saja. Kalau kita diem kan nggak apa-apa ya. Lagian yang diserang itu kalian yang karena salah memahami tentang kekristenan. Allahmu 3 biji ya keserang melulu. Tapi kalau kalah dengan kami yang Allah Esa Yesus Kristus, tidak ada seperti itu ya. Mereka juga, saudara-saudaraku dari umat muslim juga Allah yang tauhid, yang esa. Kita juga Allah esa. Masalahnya kan Anda Allah Tritunggal, jadi merasa diserang. Kalau kami nggak merasa apa-apa, ya, nggak ada merasa diserang. Ya. Apa susahnya bertoleransi para pendeta? Ya, kembali saya menghimbau. Ini Saifuddin Ibrahim kan di luar negeri susah ditangkap. Jadi tolong dong, yang jadi mentornya itu mesti tanggung jawab. Ya, mungkin karena dari pihak muslim belum ada yang melaporkan ya. Saya menghimbau segera laporkan, Pak. Yang
mentor sudah ngaku, oh Saifuddin Ibrahim itu anak buah saya, kami semua mensupport. Sudah ketahuan kok, disupport oleh siapa, siapa saja yang mensupport. MKC disupport oleh siapa? Ya, MKC sampai ngomong, oh, Pak, kamu tanggung jawab. Ya, mungkin karena belum ada yang melaporkan dari pihak Muslim. Lalu saya menghimbau kepada Kementerian Agama, Pak, sinode yang jelas-jelas bikin ribut, bikin gaduh, tidak pernah henti-hentinya dari dulu yang bikin gaduh di seluruh Indonesia, di kota-kota lain, di cabang-cabang Indonesia, di kota-kota di Indonesia, ya sinode ini, Pak. Bekukan segera, Kemenak, bekukan sinode ini. Ya, ini sinodenya Saifuddin Ibrahim sama dengan sinodenya MKC, sama dengan sinodenya Paul Yong, sama dengan sinodenya Manuk Berbulu, sama dengan sinodenya Sop Katul, ya, termasuk yang lain juga. Bekukan, Pak, ya, bekukan, ya. Kami geleh dan kami jijik dengan sinode ini, Pak, ya. Sinode ini, saya pernah bergabung di sinode ini 35 tahun, ya. Kita mau komplain, mau berontak, tapi belum ada dan belum bisa waktu itu. Sekarang mungkin ini momen yang tepat. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, saya menghimbau kepada Kementerian Agama segera bekukan sinode ini. Bekukan, ya. Karena ini bikin gaduh dan faktanya tidak pernah berhenti. Namanya Saifuddin Ibrahim tiap sehari-hari, Paul Yong sehari-hari, Manuk Berbulu sehari-hari, Sop Katul sehari-hari, dan yang lain juga. Sehari-hari kerjaannya apa? Kerjaannya bikin provokasi, kerjaannya bikin gaduh, kerjaannya bikin penistaan. Kalau nggak agamanya juga nanti kitabnya, habis itu orangnya, habis itu organisasinya, habis itu tokoh-tokohnya. Bikin gaduh seperti ini. Apa susahnya toleransi? Saya ya, apa susahnya? Apa susahnya bertoleransi kepada keyakinan yang lain, ya? Memang kita tidak sama kok, ya. Dicari-cari persamaannya tidak pernah bisa, wong memang berbeda. Memang berbeda dan memang tidak sama, ya. Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, nabi-nabinya beda, apalagi kitabnya beda, apalagi cara masuk surga berbeda, ibadahnya berbeda. Mau dicari samanya tetap nggak bisa. Itu sebabnya kita bertoleransi. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Ya, kalau Anda berdalih dia mayoritas ini terus mayoritas semena-mena, kagak. Mereka itu komplain karena dalam satu kelurahan ada 5 gereja, bayangin. Bayangin, Pak, gara-gara sinode ini pemecah belah gereja, sehingga dalam satu kelurahan ada 5 gereja berbeda. Gimana mereka nggak komplain? Jemaatnya cuma 20 orang. Gimana mereka nggak komplain? Mereka tanya, kenapa ini kok tidak bisa gabung sih? Katanya Kristen. Cukup satu dong, yang paling depan aja, yang rada jauh dari orang. Ya, karena inilah kerjaannya sinode pemecah belah, sehingga di Indonesia ada 200 sinode, 200 aliran gereja. Bayangin, satu kampung ada 5 gereja, yang jemaatnya cuma 10-20. Ya, kami memohon kepada Kementerian Agama untuk menertibkan hal ini, Pak. Ini memang sumber dari segala ribut-ribut, kegaduhan di semua kota di Indonesia, ya sinode ini, Pak. Sinodenya MKC, sinodenya Saifuddin Ibrahim, sinodenya Paul Yong, sinodenya Sop Katul, sinodenya Manuk Berbulu. Bekukan, Pak. Dan kepada saudara-saudaraku umat Islam, ya, saudara-saudaraku umat Muslim, ya, segera buat laporan polisi, ya, untuk mentornya, untuk orang sponsor di Indonesia ini. Soalnya yang di luar negeri juga nggak mau menyerahkan diri, ya, malah rajin membuat konten-konten yang menista terus tiap hari, makin parah, makin dalam tanda petik menggila, dalam tanda petik makin kurang ajar. Saifuddin Ibrahim, ya, Paul Yong, yang di dalam negeri Manuk Berbulu, Sop Katul juga sama,
belum nanti ditambah nabi yang bolak-balik surga tiap hari juga bikin konten penghinaan. Sama Pak, sinodenya sinode ini Pak. Bekukan segera. Kami menghimbau dengan sangat kepada Kementerian Agama, bekukan sinode ini Pak. Untuk seluruh Indonesia. Indonesia akan damai nanti Pak. Supaya kita tahu ya, damai Indonesia kalau sinode ini dibekukan ya. Karena di seluruh Indonesia yang bikin kacau balau ya sinode ini ya. Ya. Demikian, apa susahnya bertoleransi? Ayo, saya mau nanya, apa susahnya? Ya, kalau Anda punya keberatan, susah Pak untuk bertoleransi sebab itu merasa dirinya mayoritas, kagak ada kayak begitu, ya. Kami itu nggak ada, kami bersahabat. Yang menjadi masalah karena lah kamu koar-koar, Allahmu tiga itu salah kamu sendiri. Di Alkitab nggak ada, Allah itu esa. Kita sama dengan umat Muslim juga Allah yang tauhid, Kristen juga tauhid. Ya, Anda saja yang merasa tersinggung karena Allahmu tiga. Ayo, kamu nyembah patung, ya tersinggung pasti. Terus kamu begitu ada reaksi, ada aksi, ada reaksi, ya toh. Ya, lalu siapa yang aksi, siapa reaksi udah nggak jelas lagi sekarang ini. Siapa yang duluan memprovokasi yang jelas, yang di depan mata kelihatan Kristen, Nasrani duluan yang memprovokasi. Saifuddin Ibrahim tiap hari memprovokasi. Paul Yong, Manuk Berbulu, Sob Katul tiap hari memprovokasi. Kalau ada reaksi dari saudara-saudara kita dari umat Muslim, itu sekedar reaksi. Saya mau nanya kepada para pendeta yang diurapi roh Bapak Iblis. Apa susahnya bertoleransi? Jawab ke pendeta HTD. Apa susahnya bertoleransi? Kendalanya apa untuk menghargai, menghormati orang yang beragama lain? Nggak usah dilihat dia mayoritas, kita minoritas. Tidak usah dilihat gitu. Kalau kita menghormati, kita akan dihormati. Ya, tidak ada itu. Mereka merasa mayoritas lalu menekan-nekan. Enggak. Kalau kita juga menghormati mereka menghormati kita kok. Udah pasti itu hukum alam itu kayak begitu. Saling menghormati, saling menghargai. NKRI ini nggak boleh gaduh seperti ini. Ya, bayangin nanti di akar rumput, ya, atau di akar rumput. Kalau sampai Saifuddin ini nggak ketangkep, Saifuddin Ibrahim nggak ketangkep sebulan lagi aja, akar rumput bereaksi Pak. Ini apa-apaan ini? Kita tiap hari terus saja dihujat terus saja. Agama kita kenapa dinista terus itu? Dan kenapa pemerintah tidak mengambil sikap? Nah, nanti kan semua begitu Pak, akar rumput Pak. Akar rumput akan sudah ini. Maka saya menghimbau kepada umat Muslim, saudara-saudaraku, segera buat laporan polisi. Ya, yang di sana kan nggak mau berkurang Pak, ya, nggak mau mengakui salah, nggak mau menyerahkan diri, malah makin dalam tanda petik menggila terus setiap hari. Ya, segera. Ya karena ini sudah mengakui semua, aku mentornya katanya, aku mentornya, gereja kami mendukung, ini semua udah tahu semua. Ya. Ya. Terus dari Kemenak kami mohon kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama, saudaraku Bapak Yakut Khalil Qomas, segera bertindak tegas Pak. Ya, bekukan sinode ini. Ini sinode bikin gaduh Pak. Ya. Ya, supaya Indonesia damai ya. Kita ini kan Pancasila, kita Indonesia saling menghargai, saling menghormati umat berkeyakinan ya. Tidak ada itu ya, terus mayoritas menekan minoritas, kagak ada itu. Itu kan pikiran kalian aja ya, pikiran kalian aja. Dan kepada pendeta ya janganlah kalau khotbahmu tidak laku, janganlah kamu bikin khotbah yang menjelek-jelekan biar heboh, terus kamu punya banyak dana, banyak donasi ya. Filipi 3 ayat 19 ya. Tuhanmu perutmu. Ya kayak gitu, kalau Tuhanmu perutmu itu kayak gitu. Ya. Ya, mau khotbah biasa nggak laku. Ya, nggak ada yang perhatiin kalau kita khotbah biasa. Lalu kalian memakai hal-hal seperti itu yang menjelekkan keyakinan lain. Jadi pertanyaan saya sederhana, apa susahnya bertoleransi? Ayo jawab para pendeta. Kalau kamu punya kendala, tanya ke pendeta HTD. Ya, bagaimana cara solusi seperti ini? Kok kita merasa ditekan-tekan? Ya salahmu sendiri, lawang Allahmu 3 biji ya, kamu merasa
terkena ya toh. Kalau yang kita sama-sama Allah tauhid, oh iya Pak HTD, kita kita saling hormat ya Pak. Allah kami tauhid, Allah Bapak juga tauhid. Ya, betul. Allah kita satu, betul. Lah giliran giliran disentil ketemu kalian yang Allahnya tiga, kalian ngamuk toh. Lalu kalian pakai dalam tanda petik sesuatu yang di luar akal sehat ya toh. Di luar akal sehat tuh ya, sampai terjadi seperti ini. Yuk kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Jangan menghujat, jangan mencaci maki, kita saling menghargai, saling menghormati. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.